Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya bertemu kembali dalam matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami pengertian persamaan trigonometri. Kemudian siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian trigonometri. Kemudian siswa dapat menerapkan persamaan trigonometri dalam pemecahan masalah. Ya, materi prasyarat yang harus dimiliki untuk menentukan persamaan trigonometri, yang pertama adalah nilai perbandingan trigonometri ya, baik itu perbandingan trigonometri melalui tabel atau sudut biasa maupun sudut istimewa di berbagai kuadran, yaitu berupa kesamaan dan relasi sudut ya. Kemudian identitas trigonometri dan juga grafik fungsi trigonometri. Itu 3 prasyarat yang harus dimiliki untuk menyelesaikan persamaan ya. Kita lanjut ya ke definisi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut-sudut yang belum diketahui. Persamaan trigonometri selalu memuat variabel dan variabel tersebut adalah sudut yang dicari. Itu ya mengenai definisi persamaan trigonometri. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Sin X sama dengan setengah dan X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi intervalnya 0 sampai 360 derajat. Ini kita jawab ya. Sin X sama dengan setengah. Setengah ini berarti nilai dari sin ya. Maka kita arkuskan dulu. Arkus dari sin setengah atau inverse dari sin setengah itu sudutnya adalah berapa? Ya, 30 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 30 derajat ya. Maka gitu ya. X sama dengan berapa? Sin positif, karena ini nilainya positif, ada di berapa kuadran? 2 kuadran ya, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk yang kuadran satunya ini adalah 30 derajat ditambah K kali 360. Ingat ini K-nya adalah anggota bilangan ya, anggota bilangan bulat ya. Nah, kita coba untuk nilai K-nya min 1 ya. Maka ini X1-nya adalah gitu ya. Atau X-nya adalah berapa? Ya, 30 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Nah ini 1 kali min 360 derajat ada min 360. Ditambah 30 adalah min 330. Nah lihat ke intervalnya. Intervalnya dari 0 sampai 360. Ini 330 itu memenuhi tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena dia terlalu kecil atau negatif. Kemudian kita lanjut ke untuk K sama dengan 0 ya, karena ini terlalu kecil jadi naik lebih tinggi. Maka X sama dengan ya 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat ya. Kita lanjut sampai sini. Ya. Kita lanjutkan ya. Maka X sama dengan berarti 0 kali 360 adalah ya 0 tambah 30 berarti 30 derajat. Lihat lagi intervalnya. Apakah 30 ini masuk ke dalam 0 antara 0 sampai 360 derajat? Ya, memenuhi. Yang ini memenuhi ya. Kita lanjut lagi. Untuk K-nya tadi 0 ya. Lanjut naik ke atas. Berarti K-nya 1. Maka X adalah gitu ya. 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ya. Kita lihat 30 derajat kali ini 1 kali 360 adalah 360 ditambah 30 berarti 390 ya. 390 derajat ini kita lihat ke interval apakah masuk ke dalam interval antara 0 sampai 360? Ya, tentu saja tidak memenuhi ya karena dia terlalu besar. Nah, berhenti sampai di sini. Ini untuk yang kuadran 1 ya. Tadi sin itu positif di 2 kuadran. Nah, sekarang yang kuadran keduanya, karena positifnya itu kuadran 1 dan kuadran 2. Atau gitu ya.
X adalah, ya, yang di kuadran 2 ingat, berarti sudutnya 100, yang sin tetap sin ya, yaitu 180 min apa? Ingat di sudut berelasi ya, kali atau tambah K kali 360, dimana K-nya adalah anggota bilangan apa nih? Bulat ya. Kita lanjut. Ini kita masukkan, berarti alfanya berapa tadi? Ya 30, jadi 180 dikurang 30 derajat ya, ditambah K kali 360. Kita masukkan, untuk K-nya sama dengan berapa? Min 1 ya. Maka X sama dengan, berarti ini 180 dikurang 30 adalah 150 ya. 150 derajat ditambah berapa? Min 1 kali 360 ya. Nilainya min 1 kali 360 adalah ya min 360. Min 360 ditambah 150 berarti berapa hasilnya? 100 ya. Ya, jadi ya X-nya adalah berapa? Min 210. 210 derajat, kita lihat ke intervalnya antara 0 sampai 360 memenuhi tidak? Tidak ya. Ini karena terlalu apa? Terlalu besar, atau ini maaf, terlalu kecil. Ini berarti tidak memenuhi ya. Kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Sekarang berarti untuk K-nya, karena ini tidak memenuhi berarti naik ya. Untuk nilai K-nya berapa nih? Ya, untuk nilai K-nya 0 ya, maka X sama dengan berapa tadi nih? Ya, 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 0 kali 360. 360 tambah, maaf, 0 kali 360 adalah 0 kali 150 derajat adalah 150 derajat. Lihat intervalnya. Apakah 150 itu termasuk antara atau dari 0 sampai 360? Ya, berarti ini memenuhi ya. Nah, kita lanjut lagi. Untuk K-nya sama dengan 1 ya. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat ya. Ini 1 kali 360 derajat adalah 360 derajat ditambah 150 derajat. Hasilnya adalah ya 510 derajat. 510 derajat ini apakah masuk ke dalam interval sini? Tidak ya. Dia terlalu besar, jadi ini tidak memenuhi. Nah, karena udah terlalu besar ya sudah berhenti. Jadi kita simpulkan tadi dari yang kita cari, jadi HP-nya adalah yang memenuhi ya 30 derajat tadi ya dengan 150 derajat. Ya, ini yang memenuhi interval antara 0 sampai 360 derajat untuk sin X sama dengan setengah. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi untuk menyelesaikan sin X, sin alfa ini ya, sin AX atau bentuk AX sama dengan B, atau sin X sama dengan A, ini sin X sama dengan sin alfa, maka rumusnya ini sin positif di kuadran 1 dan ya dan 2. Maka rumusnya untuk kuadran 1 X sama dengan alfa plus minus atau plus K kali 360, dimana K-nya adalah anggota bilangan bulat ya. Dan di kuadran 2 ya, positif sin itu di kuadran 2. X-nya adalah ya tadi 180 min alfa gitu ya, ditambah K kali 360 derajat. Sama ya, ini K-nya adalah anggota bilangan bulat ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua ini bentuk persamaannya adalah cos ya. Di sini cos X sama dengan 1/2 akar 3 ya. Untuk interval dari min 360 sampai dengan plus 360 derajat ya. Jadi intervalnya dari negatif 360 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Jawab ya. Ini cos X sama dengan setengah akar 3. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu ini negatif atau positif ya. Ini positif, berarti ini ada di kuadran berapa nih? Ya, di cos positif ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Itu langkah pertama ya. Kemudian ini kita arkuskan.
nilai yang cosnya setengah akar 3 atau arcus dari setengah akar 3 adalah berapa? Ya, 30 derajat. Jadi cos X sama dengan gitu ya. Ini cos ya, cos 30 derajat. Kemudian maka gitu ya ini. Maka X-nya sama dengan berapa nih? 30 derajat. Nah, ini untuk yang kuadran pertama. Ditambah K kali 360 derajat. Sama ya, K-nya ini anggota bilangan bulat ya. Kita lanjut ya. Kemudian untuk K negatif 1 ya, maka X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini min 360 gitu ya. Ditambah 30, maka X-nya berapa nih? Ya, negatif 330 derajat. Apakah dia memenuhi? Lihat. Ya, memenuhi ya. Ini dari min 330 derajat. Ini memenuhi. Ya. Karena di sini dari min 360. Nah, karena ini masih memenuhi, kita mundur dulu. Ya, untuk K-nya sama dengan min 2, maka X gitu ya. 30 derajat ditambah min 2 kali 360 derajat. Ya. Min 2 kali 360 derajat adalah ya min 720. 720 dikurang 300 derajat. Jadi hasilnya berapa? 690 derajat. Negatif ya. Lihat ke intervalnya. Apakah min 690 ini masuk ke interval A dari min 360 sampai 360? Tidak ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena terlalu kecil. Nah, kalau terlalu kecil berarti kita tidak usah mundur lagi ya. Tinggal naik ke yang lebih tinggi. Tadi sudah min 1, berarti kita lanjut untuk ya, K-nya 0. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah berapa? Ya, 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah ya, 0 kali 360, 0. Tambah 30, 30 derajat. Apakah 30 derajat ini masuk ke dalam interval sudut dari min 360 sampai 360? Masuk ya. Nah, ini berarti memenuhi. Ini untuk K-nya 0. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Kita lanjut K-nya 1 ya. Ya. Untuk K-nya sama dengan 1, karena ini tadi 0 masih memenuhi. Maka X sama dengan berapa? 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat ya. Kita lanjut ke sini ya. Lihat, 360 kali 1 360 derajat ditambah 30 berarti berapa? Ya, 390 derajat. Apakah 390 derajat masuk interval dari min 360 sampai 360? Tidak ya, lebih, berarti ini tidak memenuhi. Kalau sudah terlalu besar, berhenti. Nah, ini kita baru di kuadran 1. Atau ini ya, atau untuk kuadran berapanya? Untuk kuadran 4 ya, karena tadi cos itu positif di 1 dan 4. Maka X sama dengan berapa tadi? Ya, berarti alfa is ya, alfa ditambah 360 min alfa gitu ya, plus minus K kali 360 kuadran 4 ya. Cos yang tetap cos berarti 360 min alfa. Kita masukkan tadi ya 360, alfanya tadi 30. Jadi dikurang 30 ya. Plus K kali 360. Berarti X-nya adalah 360 dikurangi 30 adalah 330 derajat ya. Ditambah K kali 360. Kita masukkan. Ini rumusnya berarti ya. Untuk K-nya berapa nih? Ya, untuk K-nya min 1 gitu ya. Maka ya, kita masukkan berapa nih? 330 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Ini negatif 360 ya, ditambah 330. Hasilnya adalah X-nya ya, X-nya adalah berapa? Min 30 derajat. Apakah min 30 masuk ke dalam interval min 360 sampai 360? Masuk ya. Yang ini memenuhi. Kemudian kita mundur ya, karena ini masih memenuhi.
Untuk K-nya sama dengan min 2, maka X sama dengan 330 derajat ditambah negatif 2 kali 360 derajat. Nah, X-nya sama dengan, ya, baiklah ya, kita ganti ini tintanya habis ya. Adalah kita urutkan tadi dari jawaban-jawaban yang memenuhi ya. Yang memenuhi itu adalah tadi berapa? Ya, min 330 derajat, kemudian atau negatif ya, 30 derajat, kemudian berapa lagi? 30 derajat dan 330 derajat. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 30 derajat. Sampai di sini kita baru bahas bentuk yang pertama ya, untuk sin dan cos. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam bentuk yang berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, karena tadi terlalu apa? Ya, sudah terlalu kecil jadi naik ya. Setelah min 1 naik berarti 0. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? 330. Ini ya untuk di kuadran 4. Ditambah berapa? 0 kali 360 derajat. Berarti ini 0 kali 360 derajat adalah 0, ditambah 330 adalah 330. Lihat intervalnya ya. Intervalnya dari min 360 sampai dengan 360 ya. Memenuhi ya, karena ini di antara interval yang diminta gitu ya. Kemudian kita lanjut ya, karena memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X adalah 330 derajat ditambah 1 kali 360 derajat ya. 1 kali 360 adalah ya 360 ya, ditambah 330. Jawabnya 690 derajat. Apakah 690 derajat ini masuk ke dalam interval antara min 360 sampai 360? Tidak ya, ini terlalu besar. Nah, kalau sudah terlalu besar ya berarti kita berhenti. Nah, jadi simpulkan, jadi gitu ya, himpunan penyelesaian untuk cos X sama dengan setengah akar 3 dengan intervalnya dari berapa? Min 360 derajat sampai dengan 360 derajat adalah gitu ya. Oke. Ya, apakah min 390 derajat ini masuk ke dalam interval dari min 360 sampai 360? Tidak ya, ini terlalu kecil ya, tidak memenuhi. Maka kita lanjut ke K-nya yang berapa? Ya, naik ya, berarti K-nya 0.